Ya, sebelum kami menyajikan wawancara bersama dengan Presiden Republik Indonesia, kami akan memaparkan sejumlah data terlebih dahulu untuk Anda pemirsa terkait seperti apakah penilaian masyarakat Indonesia terhadap kerja Presiden dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap tingkat elektabilitas seorang Jokowi. Tiga lembaga survei di Indonesia telah merilis data tentang tingkat elektabilitas bakal calon presiden. Yang pertama adalah elektabilitas yang dikeluarkan oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang merilis survei tentang tingkat elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2019 nanti. Hasilnya, Joko Widodo masih unggul dibandingkan dengan mantan saingannya di Pilpres 2014 lalu yaitu Prabowo Subianto. Di mana elektabilitas Jokowi meningkat dari tahun ke tahun dan kenaikan yang memang paling terasa dan juga paling signifikan terjadi yaitu pada tahun 2016 menuju ke tahun 2017. Yaitu dari angka 41,9% ke angka 50,9% dan data didapatkan dari survei tanggal 23 hingga 30 Agustus 2017 melalui wawancara 1.000 responden di 34 provinsi. Sementara margin of error mencapai 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Bukan hanya CSIS tentunya pemirsa yang kami sajikan datanya untuk Anda itu tingkat elektabilitas yang juga dilakukan surveinya oleh lembaga kedai kopi, di mana lembaga ini adalah kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia yang meluncurkan survei nasional di 8 kota. Di antaranya ada Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan juga sejumlah kota yang lain. Data yang dikumpulkan dengan wawancara tatap muka ini melibatkan sebanyak 800 responden pada 8 hingga 27 September 2017 dengan margin of error kurang lebih 3,5%. Hasil surveinya seperti apa? Hasil survei pada pertanyaan siapakah presiden yang akan dipilih masyarakat ini kalau dilakukan misalnya hari ini untuk Pilpres itu memilih Jokowi sementara 48,9% dan menjadi tokoh selain Jokowi. Ada pada opsi jawaban untuk responden yang menyebut nama Prabowo Subianto. Ada juga nama Gatot Nurmantio, Tri Risma Harini, Agus Harimurti Yudhoyono, dan beberapa nama lainnya. Sementara sisa respon lainnya yaitu sebesar 6,2% memilih untuk tidak menjawab. Itu tadi dari kedai kopi. Dan pemirsa, tingkat elektabilitas juga diukur oleh lembaga survei lainnya, itu lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang juga menggelar survei pada tanggal atau periode 3 hingga 10 September 2017 dengan metode semi terbuka, di mana populasi survei adalah WNI yang memiliki hak pilih, di mana sampel berjumlah 1.220 yang dipilih secara acak, di mana margin of error survei ini adalah 3,1%. Hasil survei menunjukkan bahwa Joko Widodo mengungguli para pesaingnya dengan tingkat elektabilitas mencapai 45,6%. Di urutan kedua ada Prabowo Subianto mendapatkan tingkat elektabilitas sebesar 12% dan diikuti Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan juga Anies Baswedan serta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan pemirsa, itu tadi adalah sejumlah hasil survei dari 3 lembaga survei mengenai elektabilitas dari Joko Widodo. Seperti janji kami pemirsa, kami akan menyajikan kepada Anda wawancara khusus yang dipandu oleh jurnalis senior Metro TV Don Bosco Slamun langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Berikut ini. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam wawancara khusus. Kali ini saya mengejar Presiden Joko Widodo yang dari hari ke hari Anda mungkin akan susah ketemu di istana. Tapi dari satu tempat ke tempat di Republik ini mengunjung berbagai proyek yang sedang dibangun. Dan saya kebetulan kali ini bisa bertemu dengan Bapak Presiden di Waduk Karian, Kabupaten Lebak, Banten. Interview ini adalah sebuah interview khusus untuk program 3 tahun pemerintahan Jokowi JK yang di Metro TV dikemas dalam sebuah program Janji Jokowi JK. Bapak Presiden, terima kasih sudah bisa bertemu di sini. Sama-sama Pak Don, baik Pak Don. Oh, terima kasih Bapak Presiden. Ini Oh, Pak ada Menteri. Mas Basuki, terima kasih juga sudah bisa membuat kita bertemu di sini. Ini pertemuan di Waduk. Yeah. Ini Waduk ini adalah Waduk Karian dan katanya ketiga terbesar. Kenapa Bapak datang berkunjung ke sini, Bapak Presiden? Ya, seperti sering saya sampaikan ya, kalau kita ingin membangun sebuah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, sawah itu sangat perlu sekali.
memperluas, memperbanyak sawah, tapi sebelum sawah Iya. dibangun mestinya airnya dari mana dulu. Saya ingat. Oleh sebab itu, Saya ingat kampanye 2014 ketika di sebuah debat. Partner Anda mengatakan saya akan bangun 1 juta hektar. Tetapi Anda bilang saya mau bangun bendungan. iya, Lebih kita akan dulu. bangun 49 waduk, saya ingat saya Ini itu. waduk. Jadi kita Satu dari 49. sampai saat ini memang kita baru membangun 33 waduk. 33 Tahun waduk. depan kita akan tambah 11 tahun depan, 11. tambah 11, 2018 tambah 11, sisanya nanti di 2019. Dan Waduk Karian ini merupakan waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur, kemudian Jati Gede, ini Waduk ketiga Karian ya. terbesar. Waduk Karian ini bisa menampung air kurang lebih 314 juta meter kubik. 314 juta meter kubik. Penggunaannya apa saja waduk ini? Ini akan dipakai yang pertama tentu untuk sawah, Sawah. untuk irigasi. Ini bisa mengaliri air kurang lebih berapa Pak Menteri? 22.000 hektar. Wow, Gede sekali, luas besar, sekali. besar. Kemudian juga untuk air baku ke Jakarta dan air baku ke Provinsi Banten. Ini akan sampai air baku untuk Jakarta. Jakarta ya. Banten tentu saja prioritas, kemudian juga untuk Jakarta. Jakarta kan sudah punya Jatiluhur kan? Masih kurang. Masih kurang. Akan juga disuplai dari Waduk Karian ini. Yang ketiga juga untuk pembangkit tenaga listrik. PLTA. Iya, tenaga air, betul. Wow. Tentu juga untuk wisata dan lain-lain itu akan Iya, ikut jadi saya kira ikutan. nanti juga arah ke sana. Tetapi yang paling penting, waduk ini akan diselesaikan nanti pertengahan 2019. Perkiraan 4 tahun selesai. Saya dengar waduk ini sudah direncanakan lama. Iya, sudah lama. Sudah tahun berapa Pak Menteri? Direncanakan sejak tahun 80-an. Banyak sekali kalau begitu ya, dulu MRT sejak tahun 80-an. Saya kan ikuti terus ini. Lalu kemudian bicara yang lain-lain sejak tahun begitu, lalu kemudian ini juga sejak 80-an. Apa yang membuat Bapak Presiden selalu, oh, ini sudah mulai tapi kemudian sekarang dieksekusi? Iya, memang kalau saya melihat, prioritas tentu saja pentingnya waduk ini untuk apa. Ya begitu kita melihat, ya sudah langsung kita eksekusi, kita putuskan gitu aja. Ya, Bapak Presiden, kesan saya karena sering bepergian dan Anda dari satu proyek ke proyek itu seperti ayah saya yang petani dulu. Setiap hari lebih banyak di kebun. Dia lihat tanamannya, lihat apa? Apakah seperti itu? Iya, setiap pembangunan proyek, yaitu memang harus dikunjungi, diawasi, diberikan semangat. Kalau saya berkunjung contoh ke sini, saya sekali, Pak Menteri udah berapa kali? 4 kali. Ya, nanti dirjennya pasti 10 kali lagi. Misalnya. Ini saya kira manajemen kontrol, manajemen pengawasan seperti ini penting agar apa? Selesai sesuai dengan target. Kualitas juga terus dicek oleh Pak Menteri PU. Ini cerita infrastruktur yang berkaitan dengan waduk, pembangunan waduk dari 49 tadi. Tetapi kan infrastruktur yang Bapak Presiden rencanakan dan sedang bangun itu kan begitu banyak. Termasuk tol yang lebih banyak, kemudian ada soal bandara dan pelabuhan. Sampai pada memasuki tahun ketiga, itu kira-kira sudah berapa persen? Jadi misalnya jalan tol. Jalan tol itu sejak kita merdeka sampai 2014 itu terbangun 780 km. Sekarang? Ini kita 3 tahun sudah kita selesaikan 560 Pak Menteri ya betul. 568 kilometer selesai. Kita harapkan nanti di akhir 2019 akan selesai 1.800 Jadi itu kilometer. Naik 2 kali lipat lebih. Ya kan? Ya, Panjang jalan tol. tambahan baru loh. Tambahan baru. Tambahan baru. Bukan jadi 780 plus 1.800. Yang menarik bukan soal jalan tol saja, tapi orang tidak pernah berpikir dulu akan ada Trans Papua. Bahkan itu hanya mimpi.
Akan ada Trans Kalimantan, Trans Sumatera, dan kemudian rel kereta. Yang begini, kadang-kadang ada pertanyaan, ini jadi nggak sih? Kalau sudah dimulai, kemudian pembangunannya selalu dicek, selalu diawasi, ya progres itu yang selalu kita ikuti. Kalau ada masalah, masalahnya apa diselesaikan di lapangan kalau bisa, kalau tidak bisa dia dibawa ke rapat terbatas di Jakarta. Selalu model kita seperti itu. Sehingga kita harapkan dengan selesainya tol, selesainya pelabuhan-pelabuhan, selesainya jalur rel kereta api, Trans Papua, Trans Kalimantan, mobilisasi orang, mobilisasi barang itu bisa lebih cepat. Dan yang kita harapkan ini kita selalu kalah bersaing dengan negara-negara lain gara-gara infrastruktur kita yang tidak siap. Yang ada di belakang. Sehingga biaya transportasi itu 2,5 kali lipat dibanding negara lain. Dan itu kita akan lebih murah dari segi biaya logistik kan? Sehingga kalau ini infrastruktur ini jadi, kita harapkan biaya transportasi kita nanti bisa sama dengan negara-negara lain. Artinya kita siap bersaing. Artinya siap bersaing. Tetapi kan ada kritik ini Bapak Presiden. Banyak sekali kemauan dan banyak daftar proyek dan harus terpenuhi tapi kemudian harus berutang, katanya begitu. Bagaimana Bapak? Dan pemirsa, bagaimanakah Presiden Joko Widodo menjawab kegaduhan politik yang terjadi di negeri ini? Kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ada isu anti-asing, ada isu diktator, ada isu